Halo Besti, welcome back to my YouTube channel. This is Sonya Zwan. Hari ini aku mau ngebahas tentang PCOS lagi, karena ternyata banyak banget teman-teman ya di luar sana yang DM aku untuk nanya-nanya tentang nama dokternya, juga rumah sakitnya, terus juga gimana menstruasinya, tips dan makanannya gimana. Nah, jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang PCOS, tips-tipsnya. Jadi buat teman-teman sekalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah biar channel aku makin bermanfaat ya teman-teman, juga bisa berkembang lagi, semakin besar lagi ke depannya. Oke? Kalau udah, yuk langsung aja kita kulik. Apakah sebelum menikah mens aku itu teratur? Jadi sebelum aku menikah, jadi pertama kali aku menstruasi itu di SMP kelas 2 kalau nggak salah ya. Dari SMP kelas 2 sampai hari ini pun aku mensnya itu tidak teratur ya teman-teman ya. Jadi ada yang sekitar 35, ada yang 2 bulan gitu. Jadi 60 hari baru menstruasi, tapi maksimal aku adalah 2 bulan biasanya. Jadi kayak 2,5 bulan pernah sih, tapi itu kayak cuma sekali aja. Sisanya itu bener-bener kayak 45 hari atau 50 hari. Nah, tapi nggak selalu aku menstruasinya nggak teratur. Jadi ada beberapa bulan mungkin aku dapatnya itu tanggal 29 hari atau 32 hari gitu ya. Tapi itu masih dikategorikan sebagai menstruasi nggak teratur ya teman-teman ya. Jadi aku tuh benar bukan yang tiap bulannya itu 50 hari terus enggak. Jadi ada beberapa yang aku menstruasinya lagi pas nih 29 hari. Tapi bulan depannya ya aku dapetnya 40 hari lagi. Jadi seperti itu. Jadi aku menstruasinya sampai hari ini pun aku masih nggak teratur ya. Jadi kalau PCOS itu memang bermasalah dengan hormonnya. Jadi mau sampai kapanpun ya harusnya menstruasinya tetap nggak teratur. Nah, selanjutnya itu ada pertanyaan lagi, ciri-ciri PCOS aku itu apa? Nah, karena PCOS itu kan ciri-cirinya sebenarnya ada banyak ya. Mungkin teman-teman bisa nonton di video aku sebelumnya tentang PCOS part 1. Itu lebih banyak penjelasan aku tentang PCOS secara luasnya ya. Kalau yang ini lebih banyak ke pertanyaan-pertanyaan yang sering aku dapetin aja. Ciri-ciri PCOS aku itu adalah menstruasi tidak teratur ya, jadi menstruasinya nggak teratur. Dan yang kedua adalah pas dilakukan pengecekan untuk sel telur ya, jadi dari vaginal, USG vaginal itu ditemukan sel telurnya itu kecil-kecil dan banyak banget teman-teman. Jadi pas hari ke-11 atau hari ke-12 aku cek ke dokter ya untuk ngeliat seberapa banyak sih sel telur aku, apakah satu besar bagus ya pecah gitu kan. Berpikirnya pasti seperti itu, tapi ternyata pas aku datang ke dokter di hari 11 atau hari ke-12 ya teman-teman, kalau mau ngecek ke dokter itu lebih baik di hari ke-11 setelah menstruasi atau hari ke-12. Jadi biar nggak habis duitnya, oke? Aku datang dan ternyata pas dilakukan pengecekan sel telur aku tuh banyak ya, jadi kayak sekitar ada 15. Nah itu kecil-kecil semua, jadi nggak ada yang siap untuk dibuahi. Nah itu adalah salah satu ciri-ciri PCOS ya. Kalau untuk ciri-ciri lain seperti contohnya jerawatan ya di muka ataupun di punggung, aku nggak. Terus ada ciri-ciri lain yang seperti berbulu ya, berbulu jadi kayak kumisan gitu, di punggung juga ada bulu-bulunya, bulu-bulu halus, itu juga aku enggak. Jadi teman-teman itu mesti melakukan pengecekan, bisa ke dokter apakah teman-teman itu termasuk dengan PCOS atau enggak ya. Jadi jangan berasumsi sendiri gitu, oh aku menstruasinya nggak teratur nih, atau berbulu-bulu halus nih ya kan, di kayak kumisan tipis-tipis gitu, oh aku pasti PCOS. Itu belum tentu ya teman-teman. Jadi teman-teman mesti konsultasi ke dokter yang dimana dokter itu bisa memberikan jawaban pasti teman-teman itu kena PCOS atau enggak. Nah terus juga ada teman-teman yang pertanyaan selanjutnya adalah makanan yang aku konsumsi, gimana caranya untuk bisa dapet hamil normal ya, hamil. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah makanan apa aja sih yang aku konsumsi selama aku bisa mendapatkan hamil alami ya. Jadi awalnya aku itu
Oke, cut. Oke, pertanyaan selanjutnya, makanan apa aja sih yang aku konsumsi biar aku itu bisa hamil alami? Oke, jadi waktu itu aku berat badannya adalah 59 dengan tinggi badan 160. Jadi itu melebihi berat badan ideal aku, dimana berat badan ideal aku tuh harusnya ada di 50-an. Ya di 50 atau 51 it's okay ya. Nah, karena aku lebih, otomatis aku mesti diet atau turunin berat badan dulu. Itu poin pentingnya ya. Jadi teman-teman juga mesti bandingin ya, teman-teman itu ada di kategori mana. Jadi PCOS itu bukan hanya yang gemuk-gemuk atau obesitas aja, tapi ada juga teman-teman yang PCOS berbadan kurus ya. Nah, kalau berbadan kurus itu makanannya yang harus diganti, diubah gitu ya. Jadi contoh misalnya emang pola hidup sehat lah. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah makanan apa aja yang aku konsumsi saat aku bisa hamil alami. Oke, jadi karena waktu itu aku berat badannya 59, tinggi aku tuh 160. Jadi harusnya berat badan ideal aku itu ada di 50 atau 51. Nah, karena aku itu adalah berat badan berlebih, jadi aku mesti turunin berat badan aku. Nah, PCOS itu juga ada dua ya teman-teman. Ada yang berat badannya lebih atau gemuk, ada juga PCOS yang kurus ya. Jadi benar-benar teman-teman tuh mesti lihat teman-teman itu udah berat badannya di mana. Kalau udah ideal, nah teman-teman tinggal ganti aja ke makanan-makanannya yang lebih sehat ya. Tapi kalau teman-teman termasuk yang gemuk, lebih dari berat badan ideal, teman-teman mesti kurusin badannya dulu ya. Kalau aku waktu itu cara diet aku adalah yang pertama no sugar, itu benar-benar dihindari. Yang kedua adalah no junk food, dan yang ketiga adalah no goreng-gorengan. Yang keempat itu adalah no tepung. Jadi teman-teman mesti menghindari 4 ini, at least mengurangi aja dulu nggak apa-apa. Kalau yang sugar itu menurut aku bener-bener wajib banget no sugar ya. Bener-bener es teh manis, terus juga misalnya boba-boba, karena itu udah tepung dan juga ada gula. Say goodbye. Dan yang paling parah adalah junk food. Jadi ada no sugar, no junk food. Nggak usah. Teman-teman itu mesti hindari makanan-makanan yang kayak untuk diet menurut aku yang paling harus wajib biar berat badannya turun. Mungkin susah ya teman-teman, tapi ini wajib banget. Kenapa? Yang pertama itu no sugar. Jadi sugar ini yang paling mempunyai apa ya itu namanya, beban paling berat ya buat teman-teman semua, karena dia akan membantu teman-teman untuk menaikkan berat badan paling cepat ya. Jadi no sugar es teh manis juga, misalnya kopi pakai gula, terus juga boba-boba. Waduh, kalau boba ya udah manis campur tepung, kelar deh teman-teman. Yang kembang baking sodanya ya, baking powder itu ada di badannya teman-teman ya. Jadi bener-bener no sugar, no junk food, no gorengan, dan no tepung. Aduh gitu, terus makannya apa? Aduh teman-teman ya, jangan mikir 4 ini, tapi teman-teman tuh mesti kebalikannya. Oh, jadi makanannya ya, contoh yang no sugar, teman-teman bisa alihin ke es teh tawar. Mungkin awalnya susah, tapi teman-teman mau punya anak atau enggak? Kalau mau punya anak, cobain dulu es teh tawar ya. Jadi teh tawar anget juga it's okay. Oke? Kalau misalnya kopi, ya udah kopinya jangan pakai gula. Kalau mau dikurangin nggak apa-apa, dikurangin dulu aja, nanti lama-lama baru hindarin sama sekali. Oke, di stop. Yang kedua adalah no junk food. No junk food ini adalah makanan-makanan yang misalnya cepat saji, karena itu banyak banget pengawetnya. Itu sangat mempengaruhi untuk hormon kita ya. Jadi McD, KFC, Burger King, tuh semuanya mesti dihindarin, di stop dulu at least ya. Bener-bener kita coba dulu, ikhtiar, ayo semangat ya. Kenapa? Karena junk food ini bener-bener mempengaruhi badan kita ya. Berat badannya gila-gilaan banget nih. Yang ketiga itu adalah
no gorengan. Terus makan apa dong? Hello, itu masih bisa dipanggang, masih bisa dibakar, masih bisa dikukus, masih bisa direbus juga masih bisa. Ya, jadi contoh nih, masak sayur, ya udah ditumis atau sayurnya, ya minyaknya mah dikit aja nggak apa-apa, ya. Cuma kalau yang goreng-gorengan, misalnya ayam, aduh mau yang ayam goreng, udah ganti aja ke ayam bakar. Aduh mau ikan goreng, ganti ke ikan bakar, ya gitu. Aduh enak banget beneran. Pakai sambelnya sambel terasi, selesai. Hidup itu nggak cuma digoreng sayang, oke? Dan yang keempat ini adalah no tepung. Aduh gimana dong, suka banget nih sama tepung. Nah itu derita ya. Udah kita PCOS, udah tahu diri ya, kita tidak segampang itu memiliki anak seperti orang lain. So kita diberikan waktu untuk menguranginya sedikit-sedikit ya. Tepung ya, roti-rotian, pasta, mie, terus misalnya goreng-goreng apa itu yang apa ya, boba itu juga termasuk ya. Jadi bener-bener semua yang tepung-tepungan itu kalau bisa dihindarin dulu ya. Jadi ada kue tiaw, ada mie goreng, ada roti ya, itu dihindari dulu ya. Masih banyak yang lain, lauk pauk itu banyakin nggak apa-apa, ayam, ikan, daging, makan sayur ya, brokoli, mau makan wortel gitu ya, mau makan tumis kangkung, waduh enak banget ya. Jadi tenang aja, masih banyak makanan, apalagi makanan Indonesia itu ya, pedes-pedes mantap teman-teman, oke? Jadi 4 itu yang aku bener-bener konsumsi pada saat aku hamil alami ya. Jadi bener-bener 4 itu aku hindari. Jadi no sugar, jadi aku nggak makan manis-manis. Gula itu aku nggak ada gula di rumah ya, kecuali bener-bener cuma untuk aku pakai, biasanya cuma untuk tumis-tumis dikit gitu ya. Nah itu no gula sama sekali. Yang kedua adalah no junk food, jadi aku nggak pernah beli junk foodan lagi. Yang ketiga, aku nggak makan gorengan. Itu gorengan oke lah dikurangin dikit ya, pelan-pelan nggak apa-apa kok. Sate masih bisa teman-teman, oke? Masih bisa makan sate. Dan yang terakhir adalah no tepung ya, cilok, terus juga seblak. Nah, hello kalian semua yang pencinta seblak, pencinta cilok. Nah, say goodbye dulu sama cilok dan pertepung-tepungan itu ya. Kerupuk juga nggak boleh, oke? Jadi kita harus berjuang dulu untuk turunin berat badannya, pola hidup sehat. Yang kurus juga harus tetap maintain pola makannya. Jangan yang tempe tahu itu juga yang mengandung kedelai juga aku hindari ya. Tempe tahu, kedelai, kecap itu juga aku agak kurangin. Kenapa? Itu sangat mempengaruhi hormon untuk PCOS atau estrogennya. Jadi ya buat teman-teman semua, aku berharap kita bisa hamil lagi, karena aku juga lagi mau program hamil anak kedua secara alami. Jadi aku benar-benar encourage teman-teman, ayo semangat, karena aku juga mau hamil lagi anak kedua ya. Semoga aja kita ikhtiar bisa hamil sama-sama, oke? Teman-teman dibawa, teman-teman yang lagi berjuang untuk hamil ya, pejuang garis 2, siapa, ayo tulis di kolom komentar, kita saling semangatin satu sama lain, oke? Ya. Nah, terus selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, kapan berhubungannya sih pada saat aku tuh hamil? Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi, kapan berhubungannya pada saat mau hamil itu? Oke, jadi kalau ini aku agak bingung ya jawabnya ya, karena pada saat itu aku bener-bener nggak tahu kapan berhubungannya itu. Jadi bener-bener enjoy aja, dibawa happy aja. Jadi ya udah, kalau misalnya akunya lagi mau atau suami juga lagi mau, ya udah hayu. Tapi kalau enggak, jangan dipaksain, oh mesti nih, oh soalnya lagi dilihat dari tanggalan kalender menstruasinya lagi bagus nih, lagi ovulasi gitu, ayo sekarang. Padahal suaminya mungkin lagi capek abis pulang kerja, dan kitanya juga lagi capek, lagi stres gitu kan. Jadi bener-bener menurut aku nggak usah dipaksain, enjoy aja. Karena aku juga waktu itu juga bener-bener enjoy, bener-bener nggak mikirin itu, positive thinking aja.
Malahan aku tuh bener-bener nggak kepikiran ke situ, karena kayak ya udahlah, kalau dapet ya dapet, kalau nggak ya udah gitu. Yang penting sama-sama positive thinking aja, berdoa aja terus ke Tuhan gitu teman-teman. Oke, jadi dibawa enjoy aja, jangan kepikiran ya teman-teman. Kalau kepikiran tuh benar-benar membahayakan mental kita sendiri loh gitu. Terus juga ada pertanyaan, apakah aku pernah pakai yang namanya tes ovulasi? Oke. Aku pernah pakai tes ovulasi pada saat awal-awal aku nikah ya teman-teman. Jadi pas bulan-bulan 1 bulan 2 bulan itu, karena emang bener-bener pengen punya anak, jadi aku belilah tes ovulasi itu ya. Nah pada saat aku beli tes ovulasi itu, aku belinya banyak karena itu kan dites tiap hari ya, dites tiap hari. Jadi ya kita ngecekin gitu apakah udah waktunya garis 2 untuk ovulasi ya. Jadi ini bukan tes pack ya, tes ovulasi. Nanti bisa ada klik link aja kalau teman-teman mau coba beli, nanti aku tulis aja di kolom bawah deskripsi. Nah, di situ aku belinya sekitar 20-an ya. Jadi aku tes sendiri sekitar hari ke-12, pokoknya dari hari 11 sampai hari ke-14 tuh biasanya aku cekin ya, pagi terus malam itu aku cekin gitu. Kalau ada garis 2 biasanya aku langsung olahraga nih sama suami. Tapi ternyata masih belum juga cocok ya, masih belum ada rezeki juga dari Tuhan. Jadi ya udah, itu bener-bener 20 apa 30 aku beli itu habis ya, tanpa membuahkan hasil apapun. Tapi ada temen aku yang aku lihat, yang aku dengar juga cerita-cerita, dia berhasil banget pakai tes ovulasi itu ya. Jadi pada saat mungkin pas ovulasi garis 2 di tesnya dan langsung berhubungan, ya udah langsung hamil pada saat itu. Sebenarnya itu mungkin efek berdampak gitu ya buat orang-orang yang mungkin ya nggak tahu lah ya, mungkin emang pas lagi rezekinya dia langsung dapet gitu ya. Cuma kalau aku, karena aku mensnya waktu itu masih nggak teratur dan juga sel telurnya mungkin masih kecil-kecil, walaupun kelihatannya ovulasi di situ tapi ternyata tidak besar gitu loh. Jadi ya tidak terbuahi gitu. Tapi teman-teman, menurut aku sih nggak apa-apa kalau teman-teman masih mau coba dulu, namanya ikhtiar ya, nggak ada yang tahu ya, sisanya adalah Tuhan gitu. Kita berusaha dulu, sisanya adalah kehendak Tuhan gitu. Next, pertanyaan selanjutnya adalah apakah aku pernah mengkonsumsi selain Vitek? Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah aku pernah mengkonsumsi minuman-minuman lain selain Vitek atau metformin yang aku minum sebelumnya? Oke, jadi sebelumnya itu aku juga pernah minum ya, berikhtiar yang lain ya, karena kan banyak banget tuh di luar sana ya. Aku tuh pernah coba minum jus 3 Diva, katanya bagus banget ya. Jus 3 Diva itu ada tomat, apel, wortel ya. Jadi tomat, apel, wortel aku jus, aku minum. Aku sama suami minum gitu ya. Jadi kayak 2 hari sekali aku baru ngejus itu. Itu enak sih rasanya, karena aku tuh nggak expect rasanya tuh bakal seenak itu gitu. Karena aku tuh nggak suka dengan tomat sebenarnya. Kalau buah-buahan, sayur-sayuran lain aku suka. Cuma kalau tomat itu aku kurang suka gitu ya. Kecuali kalau udah ditumis atau apa itu aku suka, karena udah layu-layu gitu. Tapi kalau untuk yang buah banget gitu aku kurang suka. Aku mengkonsumsi itu, JSR itu mungkin aku mengkonsumsi jus 3 Diva itu lumayan lama ya, kayak sekitar 4 bulanan gitu ya aku beli. Terus juga aku mengkonsumsi minuman JSR ya. Selain aku coba jus 3 Diva, aku tuh juga pernah coba JSR. Jadi ramuan herbal dari si
Dokter Zaidul Akbar itu ya, aku juga pernah coba ya teman-teman ya. Jadi jangan dipikir aku tuh kayak ya udah ya enak ya dia gitu ya, bisa olahraga terus makan sehat terus hamil. Nggak gitu juga teman-teman, perjuangan aku tuh juga panjang. Aku juga pernah diurut ya, pernah minum ya itu banyak banget, jus 3 Diva aku minum, terus juga JSR itu juga aku minum, pokoknya kurma juga aku minum ya teman-teman ya. Salah kata kebanyakan. Nah, jadi selain jus 3 Diva itu, aku berikhtiar coba juga yang namanya JSR ya, ramuan herbal dari Dr. Zaidul Akbar. Teman-teman bisa search di Google, itu banyak banget ramuan-ramuan herbal dari beliau yang mungkin bisa dicoba ya. Karena waktu itu aku mau detox rahim ya, aku minumnya untuk ramuan-ramuan yang khusus untuk detox rahim. Jadi itu ada kunyit, ada serai, dan juga udah jahe. Aduh, ada kunyit, ada jahe, ada serai ya. Jadi itu ketiga bahan itu direbus ya, direbus terus diminum. Nah biasanya aku buat itu sama suami juga, itu minumnya 2 hari sekali. Jadi contoh hari ini aku minumnya pokoknya Vitex atau aku minum tiap hari ya. Vitex aku minumnya tiap hari, metformin juga tiap hari. Nah, kalau untuk ramuannya itu aku minum 2 hari sekali. Jadi hari ini aku minum JSR, besok aku baru minum si jus 3 Diva. Besoknya lagi aku baru minum JSR lagi, jus 3 Diva, JSR lagi, jus 3 Diva, kayak gitu. Soalnya suka boncos temen-temen ya, aku mesti ngeluarin untuk biaya beli buah-buahan, rempah-rempahan kayak gitu lagi gitu ya. Jadi lumayan banget, dan itu lumayan lama juga. Aku konsumsinya sekitar mungkin hampir 5 bulanan. Aku konsumsi itu hampir tiap hari aku minum gitu. Jadi menurut aku, walaupun aku nggak tahu ya, aku nggak bisa bilang itu efektif atau enggak buat aku, buat hamil itu nggak tahu. Cuma yang pasti adalah itu bagus buat tubuh gitu ya, karena itu rempah-rempahan alami, nggak ada bahan pengawet sama sekali. Jadi menurut aku ya bagus gitu untuk tubuh kita masing-masing gitu teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah mens aku teratur setelah olahraga? Oke, jadi pada saat aku ke dokter kan waktu itu ya, aku ke dokter, terus dokter cuma bilang mesti olahraga, turunin berat badan, that's it. Jadi aku mulai pola hidup sehat, makannya sehat, olahraga, tidur juga teratur ya, nggak boleh begadang. Dari situ mens aku tuh bener-bener langsung teratur ya teman-teman ya. Jadi bulan depannya itu aku sekitar 35. Jadi range untuk teraturnya menstruasi itu dinilai dari 29 sampai 35, itu masih teratur ya teman-teman ya. Kalau di atas 35 baru itu nggak teratur. Jadi aku 35 tuh bulan itu, bulan depannya lagi tuh sekitar mungkin 36. Jadi masih agak nggak normal ya, nggak teratur. Tapi bulan depannya lagi itu maju ke langsung ke 30. Setelah itu lanjut ke 30, 31. Jadi sekitar segituan. Nah menurut aku tuh bener-bener ya olahraga yang sangat-sangat mempengaruhi hormon kita. Jadi peredarannya juga lebih bagus ya. Dan makanan-makanan kita itu juga sangat mempengaruhi gitu. Nah untuk sekarang ini berat badan aku pertanyaan selanjutnya, berat badannya dulu berapa sih? Oke, jadi berat badan dulu aku tuh di 59. Terus aku turunin berat badan dan akhirnya hamil itu ada di berat badan 49. Jadi aku turun 10 kilo teman-teman, bener-bener 10 kilo ya, baru aku hamil gitu. Jadi bener-bener ya mungkin emang resep dokter itu bener gitu loh. Jadi dokter ini ya memang tidak istilahnya mesti berobat inilah itulah segala macam per bulannya, harus datang lagi untuk pengecekan dan lain sebagainya, itu enggak ya. Jadi bener-bener pas disuruh turunin berat badan, ya udah aku nggak ke dokter, berat badan aku turun pas 49, ya ternyata langsung hamil. Seperti itu teman-teman. Dan sekarang aku berat badan aku tuh setelah hamil kemarin, setelah melahirkan, berat badan aku itu ada di 62 ya, jadi berat banget. Nah sekarang aku lagi mau program lagi untuk anak kedua, itu sekarang dari 62 kemarin aku lagi jalan di
Jadi teman-teman percayalah ya, emang susah banget ya namanya olahraga ya. Aku udah turun jadi 5 kiloan ya. 5 kilo itu emang nggak gampang teman-teman ya, bener-bener kadang juga naik turun. Aku olahraganya lari ya teman-teman ya, jadi terserah teman-teman olahraganya mau apa. Jalan 30 menit tiap hari pun itu masih termasuk olahraga, daripada teman-teman nggak keluarin keringet sama sekali ya. Tapi beda, keluarin keringet malam-malam sama suami sama keluarin keringet olahraga, bener-bener olahraga jalan, sepedahan, atau berenang, itu beda ya teman-teman ya. Nah, jadi aku bener-bener turunin 5 kilo itu dengan olahraga dan juga makan teratur. Makannya masih belum teratur sih teman-teman aku ya, jadi karena udah punya anak, jadi ngikutin aja gitu. Kadang anaknya lagi mau makannya yang goreng-gorengan, ya aku juga mau nggak mau masih makan. Jadi masih banyak cheat-cheatnya ya. Tapi aku yakin nanti pelan-pelan ini aku mau jalanin dulu ya ke berat badan aku, at least ke 52 dulu. Ya, kalau memang sudah waktunya diberikan rezeki sama Tuhan ya, berkat sama Tuhan, ya semoga aja bisa hamil lagi gitu. Dan aku juga benar-benar berdoa banget buat teman-teman semua di luar sana, pejuang garis 2. Aduh, karena aku tuh ngerasain banget ya apa yang kalian rasakan di luar sana. Jadi aku tuh pengen banget semua teman-teman yang lagi berjuang di luar sana itu bener-bener bisa hamil tahun ini, oke? Jadi buat teman-teman semua yang nonton video ini, jangan lupa tulis di kolom komentar doa-doa teman-teman ya, semoga kita semua bisa hamil tahun ini, oke? Mungkin itu aja ya pertanyaan-pertanyaan yang bisa mungkin itu Oke, pertanyaan selanjutnya, Kak, nama dokter dan juga rumah sakitnya apa? Oke, kalau dokter dan juga rumah sakitnya, sorry banget ya, aku bisa balesnya, bisa jawabnya itu via DM di Instagram ya. Jadi aku nggak bisa kasih di sini, soalnya aku nggak enak mengganggu privasi orang juga ya. Jadi teman-teman bisa langsung chat di DM aku di Instagram aku, nanti aku tulis di sini ya. Teman-teman langsung aja chat aku di situ, oke? Oke, mungkin itu aja ya pertanyaan dan aku bisa jawab ya. Buat teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan lainnya, juga bisa tulis di kolom komentar di bawah. Pasti aku jawabin satu-satu kok teman-teman ya. Thank you so much for watching and see you next video. Bye-bye! Dan untuk semua teman-teman aku pejuang garis 2, yuk kita doa sama-sama ya. Doanya bisa kita tulis di kolom komentar di bawah. Doanya untuk kita semua bisa hamil tahun ini ya. Semua pejuang garis 2 yang nonton video aku bisa hamil tahun ini. Amin, oke? Kalau gitu sekian aja video kali ini. Thank you so much for watching. Oke, kalau gitu thank you so much for watching dan see you in your next video. Bye bye.